Assalamualaikum. Hari ini kita mau bahas tentang tren AI ya. Jadi tahun ini merupakan tahun yang rame banget pembahasan tentang tren AI. AI ini berkembang sangat cepat. Jadi inovasi yang dibawanya membawa perubahan ke banyak hal, termasuk juga ke bagian industri dan teknologi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang memang lagi rame saat ini, khususnya di bidang multimedia ya. Nah, yang pertama AI generatif. Salah satu teknologi AI generatif yang dikeluarkan oleh OpenAI itu bernama DALL-E. Nah, DALL-E ini sendiri sebenarnya adalah format generate gambar. Kemudian berdasarkan perintah dari teks yang kita berikan melalui GPT dan model yang serupa, ini nanti akan dituangkan dalam audio, video, atau bahkan yang lebih canggih daripada itu. AI generatif ini memang digunakan untuk menciptakan konten baru berdasarkan perintah teks yang kita berikan, kemudian berdasarkan data yang dipelajari oleh AI itu sendiri. Jadi koleksi data AI yang dipelajari itu, kemudian nanti berdasarkan perintah yang kita berikan, nanti dia akan nge-generate sebuah image processing. Terus ada lagi perkembangan AI dari otomatisasi dan robotik. Otomatisasi dan robotik ini digunakan untuk mengoptimalisasikan atau mengotomatisasikan tugas-tugas yang kompleks. Banyak ini tugas-tugas yang kompleks ini bisa dari berbagai macam hal ya, bisa dari manufaktur, bisa dari logistik, atau memang bahkan dari dalam internal dari robotik itu sendiri ya, dari robot itu sendiri. Nah, juga untuk bisa membantu dalam proses navigasi, bagaimana bisa mengatur perintah yang diberikan melalui navigasi itu sendiri. Ada juga terkait dengan interaksi sosial ya, dan operasi-operasi yang bisa dibuat secara otomatis. Nah, ini salah satu tren AI saat ini. Nah, tren AI yang selanjutnya itu ada pada tema kesehatan. Jadi pemanfaatan AI dalam tema kesehatan ini mampu untuk memberikan diagnosis medis, kemudian pengembangan obat, bagaimana kita bisa melakukan manajemen kesehatan pribadi melalui pemanfaatan AI. Dan AI ini juga membantu kita untuk mengidentifikasi pola penyakit, mempersonalisasi tentang pengobatan diri sendiri, bukan mengobati diri sendiri ya, tapi dia membantu untuk mempersonalisasikan bagaimana pengobatan yang harus dilakukan, serta model pengawasan jarak jauh. Nah, ini tidak terlepas dari kecepatan koneksi yang saat ini ada ya. Kemudian AI dari keamanan cyber ini bisa melakukan peningkatan keamanan cyber itu sendiri, digunakan juga untuk mendeteksi, digunakan untuk mencegah atau menanggapi ancaman-ancaman yang terjadi pada keamanan yang jauh lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan mungkin metode-metode yang tradisional. Nah, kemudian AI salah satu yang ramai yang jadi tren juga adalah dia membantu untuk kita mengambil keputusan. Jadi AI saat ini kan semakin terintegrasi itu dengan banyak hal. Dia akhirnya bisa membantu kita mengambil keputusan, baik itu terkait dengan bisnis yang dilakukan, bagaimana analisis data yang benar, memprediksi tren pasar seperti apa. Kemudian membantu kita untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih efisien. Jadi trennya seperti itu. Banyak tool yang bisa dilakukan dengan menggunakan AI ini tadi ya. Kemudian AI juga tumbuh untuk mengatur etika dan regulasi itu sendiri. Jadi ya memang wajar ya muncul kekhawatiran tentang apakah nanti kita bermasalah dengan etika atau nanti akan bermasalah dengan privasi kita. Nah, dengan adanya AI ini sebenarnya ada hal yang bisa kita regulasi di situ, sehingga nanti isu-isu yang terkait dengan masalah etika dan privasi, hak privasi kita itu nanti mampu untuk ditangani, mampu untuk dikembangkan, mampu untuk dilakukan transparansi di situ dan akuntabilitas. Jadi biar nggak bias data yang kita punya itu bisa kita atur, bisa kita tangani, bisa kita koleks data itu secara pribadi tanpa harus kita khawatir untuk data kita tersebar kayak
orang lain misalnya seperti itu. Nah, AI ini juga seiring dengan perjalanan waktu harus juga relevan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi maksudnya adalah AI ini bisa membantu kita untuk bisa misalnya memprediksi memprediksi iklim ya, sorry. Kemudian masalah lingkungan yang lainnya, membantu kita untuk bisa memantau polusi, mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, juga bagaimana melakukan pengembangan teknologi hijau ya. Maksudnya AI juga bisa membantu kita untuk bisa melestarikan lah lingkungan hidup kita. Nah, ada istilah Edge AI. Nah, Edge AI ini sebenarnya adalah perangkat di luar dari data terpusat ya. Nah, ini semakin populer dengan adanya aplikasi-aplikasi yang terparty, kemudian butuh respon cepat dan pengelolaan data secara lokal, seperti dalam penggunaan kendaraan otomatis ya, dan juga perangkat IoT. Perangkat IoT itu perangkat Internet of Things maksudnya. Nah, terus tren pengembangan yang lainnya adalah kemampuan AI untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Jadi, bahasa yang kita miliki ini kan beda-beda nih. Nanti AI itu membantu kita untuk mengelola bahasa yang lebih natural, lebih alami, sehingga kita tuh bisa ngobrol sama orang lain seolah-olah ada yang membantu kita menerjemahkan, dan responnya juga sangat cepat, memungkinkan interaksi kita itu jadi lebih alami, lebih natural, lebih efektif karena lebih cepat responnya gitu antara kita dengan orang lain yang terhubung dengan atau yang diperantarai oleh si mesin ini sendiri. Nah, pastinya AI juga membantu untuk melakukan metode pembelajaran itu sendiri, baik itu pembelajaran dari machine learning-nya atau pembelajaran dari kitanya sendiri untuk beradaptasi dengan AI. Jadi nanti AI itu tidak bisa langsung tiba-tiba kita bisa pakai ya. AI itu memang perlu dilatih, perlu kita kasih data, perlu kita kasih perintah, nanti mereka akan olah di situ dengan model. Barulah dengan training-training tertentu yang tidak sebentar, jangka panjang, maka nanti AI akan punya pola, akan punya semantik untuk bisa berinteraksi dengan kita. Jadi itu shortcutnya lah istilahnya seperti itu, kayak snippetnya lah untuk bisa kita pakai, untuk bisa kita gunakan gitu. Jadi jangan khawatir apakah AI nanti akan secara mutlak mengancam kehidupan manusia. Ya tidak seperti itu juga sih, karena training dari AI itu sendiri tidak sebentar. Kita nggak pernah tahu ke depannya nanti akan jadi seperti apa ya, tapi untuk sementara training itu tidak bisa sebentar dan butuh waktu panjang. Kemudian dia butuh kapasitas yang besar juga gitu. Jadi tidak bisa sembarangan juga, yaitu AI itu bisa mandiri atau bisa beradaptasi dengan dirinya sendiri gitu. Tetap kita juga yang harus mentraining dia. Kemudian AI juga pastinya diintegrasikan untuk strategi bisnis. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan banyak tuh saat ini yang bisa memanfaatkan AI ini sendiri. Jadi di samping dia membantu untuk mengambil keputusan yang strategis, membantu untuk melakukan analisis pasar, memahami bagaimana kebutuhan dari pelanggan, kemudian bagaimana personalisasi dari layanan kepada pelanggan itu sendiri, bagaimana sikap pelanggan gitu kan, dia bisa memahami itu. Bahkan untuk menciptakan produk dan layanan inovasi. Jadi AI ini bisa membantu kita untuk membuat keputusan terhadap data. Jadi keputusan itu sumbernya dari data, nanti pasar itu kita identifikasi itu seperti apa, kemudian kita bisa menyesuaikan secara langsung atau secara real time. Nah, tren yang lain, AI ini bisa fleksibel dengan menggunakan konsep robotik proses otomatisasi atau RPA. RPA ini bisa melakukan tugas-tugas yang konsepnya itu sebenarnya meniru sifat manusia, sehingga mungkin ada beberapa tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan akhirnya tidak dilakukan oleh karyawan tapi dilakukan oleh mesin. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang akan terdampak dengan hilangnya pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, tapi nanti akan memunculkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi kitanya memang harus bisa beradaptasi terhadap itu. AI juga mampu untuk melakukan percakapan ya, yang kayak tadi ya. Jadi secara natural sebenarnya AI ini kita bisa training untuk bisa melakukan pengolahan bahasa yang lebih alami. Nah, contohnya misalnya kita menggunakan chatbot ya. Chatbot ini pakai AI kan.
Ya, nah, chatbot ini biasanya fokus untuk memberikan peningkatan pengalaman berkomunikasi yang cepat dengan pengguna, biasanya seperti itu. Jadi salah satu yang lagi tren saat ini ya memang chatbot juga gitu. Atau misalnya respon suara yang diberikan oleh si chatbot itu sendiri gitu. Itu sudah mulai sekarang seperti itu. Jadi tidak lagi basisnya chat, tapi dia juga bisa secara langsung real time untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, tadi kita sempat bahas tentang konten ya. Jadi AI ini pasti bisa menghasilkan format kreatif dalam video, dalam gambar seperti itu dari hasil perintah yang kita berikan. Kemudian apalagi ya, AI ini juga bisa melakukan verifikasi terhadap identitas. Jadi semakin layanan digital itu semakin luas kayak gitu, verifikasi identitas itu menjadi sesuatu yang penting. Karena verifikasi identitas itu membantu kita untuk bisa menggunakan hak akses sesuai dengan identitas diri kita. Nah, ini bisa lebih paten lagi, bisa lebih dalam lagi tingkat keamanannya, karena AI membantu kita untuk mendeteksi atau mengklasifikasi siapa user atau identitas dari seorang pengguna. Jadi semakin aman lah, intinya seperti itu. Ya, jadi ini mungkin hanya beberapa saja ya. Jadi ini hanya mungkin beberapa saja info saya terkait dengan tren AI. Mungkin nanti seiring dengan perkembangan zaman, kita juga berharap nanti mungkin AI ini bisa punya peran yang lebih besar lagi daripada itu. Sementara yang saya temukan konteksnya seperti itu ya. Saya tidak membahas produk-produknya ya, karena memang produk-produknya itu sangat banyak. Apapun itu konsepnya sangat banyak. Baik itu dari multimedia, baik itu dari penulisan, cara menulis, copywriting, AI dalam proses mengkodingan, AI pokoknya semua itu udah masuk ke penggunaan AI gitu. Jadi kita ini tinggal pintar-pintarnya saja, bijak-bijaknya saja untuk bisa menggunakan AI ini sebagai tool ya. Jadi seperti itu. Jangan bergantung sama AI juga. Ya, alat bantu kita aja lah seperti itu. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih udah mau mendengarkan. Nanti kita akan bahas pembahasan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.